Masyarakat di Cirebon, Jawa Barat memiliki kesenian unik bernama Jaran Lumping. Tradisi ini biasanya dipentaskan saat momen tertentu. Salah satunya hitanan anak-anak. Berdasarkan pengakuan masyarakat setempat, kesenian Jaran Lumping sudah eksis sejak abad ke-16. Mengutip dari laman resmi Kemendikbud, Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang memerintah daerah Cirebon selalu menggunakan medium kesenian untuk mengenalkan agama Islam. Saat itu kesenian Jaran Lumping menjadi media yang dipakai. Jaran Lumping berasal dari bahasa Jawa Cirebon, yakni jaran yang berarti kuda dan lumping yang berarti kulit. Jika diterjemahkan, artinya permainan kuda yang dibuat dari bahan kulit.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat malam pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, dan selamat malam juga bagi Anda yang mendengar siaran kami melalui Radio Republik Indonesia Program 1 Cirebon untuk malam hari ini. Dan kami dari RRI Cirebon akan menghadirkan rangkaian obrolan budaya untuk malam hari ini dengan tema Jejak Kuda Lumping Wanita Walahar. Apa dan bagaimana tentunya kita sudah bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Ada Kang Akbarudin Sucipto selaku Ketua Dewan Kesenian Cirebon Kota. Selamat malam Kang Akbar. Malam. Sehat selalu Kang Akbar. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini juga ada penggiat seni yang saya hormati untuk malam hari ini adalah Raulah Ayatullah, pegiat seni. Selamat malam. Selamat malam Kang. Sehat selalu Kang. Alhamdulillah sehat. Nah, sehat selalu. Dan pada malam hari ini kita juga biasa ya. Alhamdulillah difasilitasi oleh Mama Kuhu atau Bapak Kepala Desa Walahar. Walahar yaitu Bapak Sujana. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sujana. Malam. Sehat selalu Pak Sujana? Sehat. Oke, semoga sehat selalu Pak ya. Baik. Dan obrolan budaya pada kesempatan malam hari ini para pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan menyajikan terkait dengan jejak kuda lumping wanita Walahar. Mengapa kami mengupas hal ini? Karena tidak disangka di tengah perbukitan di daerah Walahar, Kecamatan Rempol ini, Kabupaten Cirebon ini, ternyata ada satu desa, yaitu Desa Walahar, menyimpan jejak tersendiri terkait dengan kuda lumping. Yang kita ketahui bahwa kuda lumping ini biasanya dimainkan ataupun diperankan oleh para lelaki. Namun di Desa Walahar ini ternyata ada ibu-ibu yang concern, yang continue, yang tentu juga mencintai budaya mereka sendiri, yaitu terkait dengan kuda lumping. Apakah ini memang menjadi fenomena tersendiri atau seperti apa? Kita akan bertanya terlebih dahulu ke Kang Akbar selaku budayawan sekaligus juga sebagai Ketua Dewan Kesenian Cirebon Kota. Kang Akbar, terkait dengan kuda lumping yang asli dari Walahar ini dimainkan oleh para wanita, menurut Kang Akbar seperti apa Kang Akbar? Baik, terima kasih Mas Gan. Saya sungguh pada kesempatan ini merasa terharu dan bangga karena bisa hadir di tengah-tengah desa Walahar, apalagi ketemu Mama Kuhu, Sujana, ya, Mama Kuhu, Kang Kuhu ya. Dan terlebih lagi sababiahnya itu karena dipertemukan oleh kuda lumping. Dan yang menjadi menarik karena bagi masyarakat Cirebon atau sebagian kalangan, kalau sudah dengar kuda lumping itu selama ini yang kita tahu kan pemainnya adalah laki-laki. Terus misalnya dari sisi jenisnya ada 3. Tapi ketika Mimi Darkina pada saat itu, Mas Rahul bincang-bincang di RRI, jenisnya saja ada 5. Saya yang ya terus terang saja merasa penasaran dengan kuda lumping Walahar ini, terutama ketika menangkap misalnya filosofinya. Filosofinya sangat dalam, dan ini ketika bicara tentang aspek yang sekarang ini trennya, bagaimana membina keluarga, menjaga anak-anak dan sebagainya, bina keluarga lah. Kuda lumping ini yang saya suka banget kuda belok. Kuda yang paling badek, tapi ternyata endingnya dia nurut sama ibunya. Nah, itu yang mana? Itu yang membuat saya tertarik, dan usianya memang sudah lebih dari, saya kira lebih dari 70 tahun. Artinya kalau sebuah perhelatan atau pertunjukan seni itu usianya lebih dari 70 tahun, tidak menutup kemungkinan
usianya sudah lebih dari 1 abad kuda lumping wanita. Walahari. Jadi ya mangga tinggal silahkan teman-teman akademisi ataupun teman pemerhati budaya untuk meneliti potensi kuda lumping Walahari dari sisi pengetahuan ataupun yang lebih dalam lagi. Itu maksudnya. Kita menuju Kang Rahul. Kang Rahul ini kan terkait dengan pegiat seni. Seperti apa Kang Rahul dalam memandang sebuah seni kuda lumping wanita dengan pola pikir dari Kang Rahul? Apakah ini memang menjadi fenomenal tersendiri atau seperti apa Kang Rahul menyikapi hal ini? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya karena sebelum kita berbincang di sini kita sempat berbincang di RRI kemarin di studio. Artinya ini adalah salah satu keberlanjutan kita dan rasa penasaran juga nih terkait teman-teman pendengar RRI yang mengudara waktu kemarin terkait bagaimana jejak kuda lumping perempuan, karena yang dikatakan Kang Akbar betul bahwa semua polarisasi pegiat seni kuda lumping yang memang kulturnya di Cirebon khususnya mungkin dia kebanyakan laki-laki. Nah ini suatu keunikan sendiri menurut perspektif saya bahwa saya sebagai pegiat seni ya pemerhati budaya juga ya benar-benar ini adalah salah satu sebuah fenomena yang memang sangat luar biasa sekali karena sudah memang sepuh kategori dari mulai kudanya mengandung filosofis yang sangat mendalam sekali, lalu dan tidak lupa ini salah satu yang momen sangat langka, pelaku sejarahnya kan masih ada. Nah itu dan nanti akan kita hadirkan mungkinnya kan ya nanti kita bisa bincang-bincang juga terkait bagaimana sih kesan pesannya menjadi pemain kuda lumping perempuan atau wanita gitu kan, karena kebanyakan kita melihat atraksi dari kuda lumping laki-laki tapi tidak melihat atraksi kuda lumping perempuan seperti apa gitu. Nah tapi terlebih terlepas daripada itu atraksi tersebut ya kita juga tetap mengandung makna dan filosofis tersendiri gitu. Oke. Kang Rahul terkait dengan berkesinambungannya hampir 70 tahun, katakanlah tadi Kang Akbar mengatakan bahwa 70 tahun itu ada ternyata jejak kuda lumping wanita di Walahari ini masih ada hingga sekarang kan. Nah, ada Mimi Darkina nanti yang akan kita tampilkan gitu ya. Ini kan terkait dengan kalaupun keberlangsungan ini tidak dalam tanda kutip didukung oleh pemerintah ataupun oleh orang-orang yang mencintai seni. Nah ini seperti apa Kang Rahul menyikapi ini Kang Rahul terkait dengan dukungan daripada pemerintah ataupun masyarakatnya sendiri yang mencintai kesenian daerahnya gitu Kang? Oke, ya tentunya salah satu keunikan yang memang harus diperhatikan juga di semua stakeholder bagi pemerintah dan pegiat seni, bagaimana kita harus mulai terjun riset nih terkait kuda lumping perempuan sebagai apa, karena walaupun kita berbicara terkait dengan pegiat seni tapi percuma saja kalau kita pegiat seni tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah gitu. Artinya ini adalah salah satu momentum yang memang kita harus saling bahu-membahu lah bagaimana kita ngurip-nguripi budaya khususnya kan jaran lumping. Nah karena konsep kuda lumping di Walahari itu kan kita sudah bincang-bincang juga dengan Mamaku, kita akan jadikan Walahari ini sebagai kampung seni kuda lumping. Oh iya. Nah, itu kan. Nah berhubung ini ada Mamaku, kita langsung ke Mamaku. Ini Mamaku, saya mendengar ini sangat antusias sekali nih Mamaku. Saya sebagai warga di luar dari Walahari gitu Mamaku ya. Adanya terkait dengan kuda lumping Walahari ini kan pastinya didukung oleh Mamaku sendirilah atau kepala desa Walahari ini. Seperti apa sih Mamaku dukungan daripada untuk menghidupi ataupun mengurip budaya daerah kuda lumping wanita di Walahari ini? Mamaku silakan. Terima kasih. Saya selaku pemerintahan desa istilahnya mendukung sepenuhnya adanya kegiatan seni kuda lumping. Nah, nanti dari dulu zamannya Pak Madarkina, sekarang masih ada istilahnya digali kembali untuk ya mengurip-nguripi seni budaya yang ada di Walahar. Ya istilahnya dari ya mendukung lah, memberi semangat support untuk berkelanjutan dan mudah-mudahan seni kuda lumping yang ada di Walahari ini terus sampai terkenal di nasional ya. Tapi ada Pak kans ataupun kesempatan untuk dikenalkan ke luar daripada masyarakat yang ada di luar Cirebon seperti apa Pak? Ada. Pernah ada event ataupun ada suatu pameran atau apa gitu yang bisa dikenalkan di masyarakat luar Pak? Ada istilahnya event-event yang istilahnya hari 17-an gitu ya. Iya kita istilahnya
dipromosikan, Okay. supaya Walahar ini terkenal dengan seni budaya kuda lumpingnya. Jadi nggak hidup kembali. Oke, yang penting kan pemerintah desa dari Pak Kuwi ini tetap mendukung ya Pak Kuwi. Mendukung dan memberi support daripada Sini Darkina, supaya lebih semangat. Baik, dan ini kan tadi semangat sekali gitu ya, Kang Rahul dan juga Kang Akbar, Pak Kuwi ini nampaknya semangat dan begitu juga masyarakat. Tapi saya ingin tahu Pak Kuwi terkait dengan masyarakatnya ini seperti apa Pak Kuwi memandang bahwa kuda lumping wanita ini kan dalam tanda kutip kalau masyarakat di luar Walahar pasti izin suami. Masa sih ada wanita yang main kuda lumping gitu. Nah itu supportnya seperti apa Pak Kuwi ataupun mengenalkannya seperti apa Pak Kuwi ke masyarakat luas gitu Pak Kuwi, mengajaknya gitu Pak Kuwi, seperti apa? Mengajaknya ya bagi istilahnya di desa Walahar ya khususnya masyarakat tuh udah tahu semua. Istilah. Tapi yang di luar belum tentu ya belum tahu. Jadi kita istilahnya mengajak lah, mengajak ataupun ada event-event yang dikenal gitu. Nah intinya kan kalau begitu kan semua orang sudah tahu nih Bang ya. Pihak kabupaten sendiri ya, dalam tanda kutip kan bupati. Ini kan perbatasan antara Cirebon Majalengka ya Pak ya. Cirebon Majalengka. Nah seperti apa nih dari pihak kabupaten, utamanya bupati ini memandang bahwa oh ternyata ada nih di tengah-tengah bukit Kembang Kromong ya atau Gunungan Kromong. Ini ada katakanlah mutiara yang terpendam begitu ya Pak Gu ya. Ini mutiara yang terpendam loh. Ini kan kebanyakan orang-orang kan pada abai gitu. Wah apa sih dapatnya daripada murid-murid budaya gitu kan. Tapi kalau ini kan nampaknya tadi saya lihat juga pada baris, pada ini semangat dan ada konon katanya regenerasinya gitu. Nah ini kan berarti kan masyarakat atas bimbingannya Pak Kuwi ini antusias gitu Pak. Nah seperti apa resepnya begitu Pak agar mereka ini tetap bisa nguripi budaya sendiri gitu Pak Kuwi atau menghidupkan budaya sendiri gitu Pak Kuwi. Ya kita kembali istilahnya melatih terus menerus melatih dengan istilahnya apa ya dari ataupun 1 minggu sekali gitu tuh kita latihan supaya lebih dikenal terusan dari pihak kabupaten juga mungkin kalau ada kita latihan atau dari kecamatan mungkin ada mengetahui bahwa kok di desa Walahar tuh masih ada uniknya kan perempuan cewek. Itu yang menjadi ciri khasnya itu kan ada wanitanya gitu. Ada pemainnya semuanya wanita, 5-5-nya itu wanita kan. Wanita. Gitu. Nah ini kan pendengar Pemirsa Internet ini 5-5-nya ini wanita. Dan konon katanya masih ada regenerasi yang lain gitu. Anak-anak mudanya juga menyukai. Apakah menurut mohon maaf kalau kita ke Kang Ro, apakah ini juga masyarakatnya dalam tanda kutip agak terpaksa karena nggak enak ada Kuwi atau seperti apa? Atau emang benar-benar pure murni mencintai benar-benar dari masa tua itu pure mencintai kuda lumping Walahar karena emang dari dulu sudah ada dan sudah diteruskan juga dari beberapa generasi dan sekarang generasi yang sekarang alhamdulillah kita bisa action kembali dan yang memang tahun-tahun sekarang nih, masyarakat sudah sangat antusias kan. Jadi kita juga sering mentas di acara di Sbudpar, kita juga di Bupati juga sudah sering kalau misalnya terkait familiaritas kita sebagai pemain kuda lumping ataupun sanggar kita sudah punya nama lah di sana gitu. Artinya kembali lagi bahwa masyarakat ya sangat antusias, tidak ada penekanan intervensi keterkaitan dan sebagainya. Karena memang kuda lumping itu dari dulu ikonnya Walahar gitu. Kan dari dulu ketika ditanggap dimanapun di Cirebon ya pasti pakai uang Walahar. Seperti itu kan. Ya, Kang Bar, ini kan ikon tersendiri nih kan di Walahar. Tapi kan masyarakat kan baru tahu ya Kang Bar ya. Apalagi setelah masuk RRI lah katanya gitu. Wah, RRI mengudara. Kemudian ada YouTube, ternyata ada gitu ya. Nah, Kang Bar memandangnya seperti apa Kang Bar terkait dengan ikonik daripada ini? Kalau saya ketika mendengar kata jaran lumping itu misalnya punya filosofi ajaran yang lempeng misalnya kan gitu. Tetapi kemudian masyarakat ketika menikmati pertunjukan kuda lumping itu kan rata-rata mereka kan berdebar-debar. Ya. Karena kini priben-pribenan, mangan dedek, mangan silet, kayak langkah panganan maning baik. Jadi artinya itulah hasanah kearifan lokal kita yang memang di Desa Walahar ini sudah tertanam lama. Apa Mas Jan?
Nah, kalau saya malah lebih mencurigai begini, jangan-jangan dahulunya Walahar ini adalah merupakan basis dari misalnya perjuangan para sepuh kita dahulu yang menggunakan pendekatan media kesenian. Betul. Karena kalau sudah cara seniman kan orang tidak tahu itu misalnya pejuang atau apa. Nah, di sini masyarakatnya karena itu adalah konteksnya adalah untuk perjuangan, semuanya bersemangat. Jadi ya monggo istilahnya semua pemirsa RRI dimanapun saja adanya Anda, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana sebuah pertunjukan kuda lumping yang konon katanya makan beling, lagunya saja kan kuda lumping makan beling, makan dedek ya, makan apa lagi, silet atau makan bara api ya, macam-macam. Nah, yang jelas itu tidak bisa di COD kan kalau makanannya begitu. COD aja fried chicken ya, atau seblak. Baik, dari itu Mas. Ya, baik, terima kasih. Dan pendengar, kami akan segera tampilkan ini pertunjukan ataupun terkait dengan seni kuda lumping wanita Walahar ini. Tapi terima kasih Pak Kuya sudah berkenan bersama RRI Cirebon untuk kesempatan malam hari dan terus mendukung budaya daerah Walahar ini. Terima kasih Pak U, mohon maaf. Baik, dan kita akan hadirkan pendengar dan pemirsa RRI terkait dengan pentas dari ataupun juga kesenian kuda lumping wanita Walahar untuk saat ini. Jadi kami akan kembali setelah Anda menyimak yang satu ini.
Jelajah Nusantara. Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong Sampai Budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini Sambat Budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar pemirsa RRI Net, untuk kesempatan malam hari ini tadi kita sudah menyimak ya begitu takjubnya kita dengan pementasan daripada Mimi Darkina dan teman-temannya yang kita juga sangat takjubnya apa karena kita bisa melihat sendiri kalau menurut saya ini menjadi suatu hal yang mustahil gitu ya kabar ya. Ini bara api diinjak-injak gitu kan rolnya, dan ini memang sangat takjub lah kalau saya gitu ya. Ini Mimi Darkina. Nah, di studio sudah ataupun di saat ini sudah bersama kita Mimi Darkina. Nah, kita menyapa dulu Mimi Darkina. Selamat malam Mimi Darkina. Sehat ya Mimi Darkina ya? Wah, ini dan ini juga sekali lagi nih pemirsa dan RRI Net, pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, bahwa ini di samping Mimi Darkina juga masih ada regenerasi yang tumbuh dari keberadaan kuda lumping wanita Walahar ini. Dan jangan nggak percaya, wanita ini masih muda-muda. Ya. Cukup Mimi Darkina dan teman-temannya. Baik. Dan kita Kang Akbar tadi sudah menyaksikan ya kabar ya. Betul. Dan Mimi Darkina begitu, kalau saya mau begitu top lah gitu ya. Tanggapan Kang Akbar terkait hal ini seperti apa Kang Akbar? Kalau saya jujur, mumpung pada kesempatan malam hari ini yang bisa mendapatkan kesempatan menyaksikan pertunjukan Jaran Lumping Walahar ini yang notabene mainnya adalah perempuan ya. Ini luar biasa. Jadi luar biasa, mangga Mama Kaji Bupati ya, atau semuanya, Mama Wali Kota Tasinten Mawon lah, Mama Gubernur Tasinten Mawon, ya tilikan Walahar ya. Tilikan. Karena kita baru saja menyaksikan yang namanya bara api itu kan panasnya kan bohong-bohongan kan ya, bohong-bohongan, apalagi yang sedang jatuh cinta bara. Nah, bara api itu sesuatu yang ekstrim. Tapi tiba-tiba bisa diinjak-injak oleh penari-penari Jaran Lumping ini dengan begitu mudahnya. Saya justru penasaran dengan si Belo ini. Nah, tadi juga kan kita melihat ya si Belo ini kan sangat atraktif. Betul. Atraktif banget gambar ya. Nah, kalau pakai sebutan liar tuh memang Belo memang liar banget ya, artinya atraktif. Hiperaktif atau apalah kalau bahasa manusia, tapi kita tadi baru saja menyaksikan bagaimana kuda Belo yang ditunggangi oleh Mimi Darkina tiba-tiba menjadi kuda yang sangat atraktif, hiperaktif lah gitu. Betul. Ya. Sampai dan punya keberanian. Nah, kalau kita kan hiperaktifnya doang, gak punya keberanian. Sementara kuda lumping di samping hiperaktif, bara api bisa diinjak-injak kan gitu kan. Makan pun bisa dedak abong-abong kuda yang bisa. Silang atau sebagainya.
Tapi kita kan segera bersama Mimi Darkina, dan ini kan Mimi Darkina ini sudah melaksanakan terkait dengan, wah kalau menurut saya itu sangat fenomenal. Betul. Ya Kang Bar ya. Mimi Darkina kalau nginjek-nginjek bara kayak tadi itu kerasa enggak Mimi Darkina? Enggak kerasa. Jangan-jangan dikasih ini, dikasih salep atau dikasih apa nih? Enggak ya. Nah itu latihannya seperti apa Mimi Darkina? Kalau nginjek-nginjek bara seperti tadi? Enggak latihan lagi, kalau pakai belo itu langsung. Apalagi pakai gamelan. Iya, apalagi sama gamelan itu. Nah Mimi Darkina ini kan penunggang kuda belo. Ya. Ini Mimi Darkina kenapa suka kuda belo? Atau memang sifatnya seperti itu apakah? Terserah Mimi Darkina. Itu zaman dulunya tuh yang dipilih kuda belo tuh ibu, ya saya juga gitu. Jadi yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Kenapa yang lainnya enggak Mimi Darkina? Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau karena hiperaktifnya atau karena saing aktifnya atau gimana Mimi Darkina? Jadi kalau ngamuk itu enggak bisa Enggak bisa tahan. Nah, gitu. Kalau ngamuk ini kan yang menyembuhinnya kalau itu siapa Mimi Darkina? Bibit. Kuda bibit. Kuda bibit. Oke. Kuda bibit. Tapi benar ya Mimi Darkina ini kan juga tadi saya melihat juga banyak sekali regenerasi ataupun juga anak-anak muda yang lebih senang ataupun menyenangi kuda lumping wanita ini. Mimi Darkina seperti apa sih? Seneng nggak Mimi Darkina lihat itu? Oh, senang sekali. Senang sekali. Wah, hadir sampai Mimi Darkina, wah senang banget gitu ya. Senang sekali. Senang banget ya Mimi Darkina. Intinya kan kalau senang ini kan keberadaan kuda lumping di Walahar ini tidak akan punah, insya Allah ya Mimi Darkina. Iya. Tidak akan punah dan masih tetap bisa support begitu ya Mimi Darkina ya. Nah, gitu. Kalau Mimi Darkina sendiri kalau bisa bayangin Mimi Darkina terkait dengan anak-anak muda ini, kenapa mereka bisa senang dengan kuda lumping ini Mimi Darkina? Ya itu mau nggak jadi kuda lumping sama Mimi Darkina. Mau belajar, ayo kalau mau belajar ayo sama-sama. Coba teman-teman diajakin. Terus saya ke rumah orang tuanya, kalau udah punya suaminya itu mau enggak, boleh enggak di itu kuda lumping. Kalau suaminya ngizinin silakan gitu. Anak-anak juga ke ibunya, ke bapaknya gitu. Semuanya mendukung. Nah, Alhamdulillah. Gitu ya. Ini kan berarti Kang dari pegiat seni sendiri, ini kan berarti sukses lah ya kalau boleh dibilang gitu ya, pegiat seni di Walahar ini Kang Raul ini sukses lah ya untuk mendidik ataupun meregenerasi kebudayaan yang ada di Walahar. Ada kesannya gimana Kang? Isu kalau terkait kesannya turut berbahagia juga, tapi ini juga artinya bahwa kita tidak sendirian, banyak semua pihak yang mendukung kita terkait pelestarian kuda lumping di Walahar gitu. Terus terkait penampilan yang pentas seni tadi ya, bahwa kita lihat yang tadi malah Mimi tadi makan runggea atau makan gabah, nah itu juga mengandung filosofis yang kalau hidup ya jangan gegabah gitu, harus berpikir terlebih dahulu gitu, karena manusia ketika lahir kan kepala dulu gitu, jadi diharuskan berpikir itu filosofisnya. Terus tadi yang memang sangat aktif banget tuh nginjek bara api. Nah itu kan tuh atraksi yang memang momen yang sangat langka, yang memang di situ bareng-bareng ya, khususnya kuda belo yang sangat atraktif, injek-injek dan sebagainya. Nah itu adalah satu bentuk filosofis ketangkasan hidup, bahwa ya hidup itu ya kita harus benar-benar kuat gitu, jadi jangan menjadi manusia yang lemah, jadi harus kuat seperti itu kan. Tadi ketika Mimi Darkina melakukan atraksi yang seperti, dan nanti akan dibedakan nih Kang antara yang sudah senior dan nanti ada juga yang junior, jadi ada atraksi yang akan lebih menarik lagi nanti setelah ini. Oke, kita lihat nanti Kang ya. Oke. Kang Bar, sebenarnya kan banyak filosofi yang Kang Bar yang hadir daripada berbagai pertunjukan yang ada di kebudayaan, ada Cirebon katakanlah begitu. Masyarakat tahu nggak sebenarnya Kang Bar banyak sekali filosofi yang hadir dalam pertunjukan Kang Bar, untuk Kang Bar. Jadi ketika kita ada kebutuhan untuk menangkap pesan,
artinya tontonannya itu semoga menjadi tuntunan, karena tuntunannya itu lewat tontonan kan gitu ya. Jadi inilah yang memang menjadi PR bersama. Ya bagi saya mangga teman-teman akademisi, teman-teman seniman, budayawan untuk juga masuk lebih dalam terhadap beragam seni tradisi yang ada di Cirebon, termasuk di Jaran Lumping Walahar ini, karena pesan-pesannya itu sangat dalam. Dan ini pesan-pesan dakwah, pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial. Bahkan di Jaran Lumping Walahar ini si belok yang begitu atraktifnya tapi nurut sama bibit. Nah bibit itu siapa? Yang bokeh. Betul. Nah, seberapa banyak problematika rumah tangga yang sekarang yang kebetulan misalnya menuntut peran ibu lebih dominan. Bagi saya itu yang harus didalami. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI untuk malam hari ini, kita akan segera menyaksikan kembali atraksi ya ataupun juga kebolehan daripada kuda lumping wanita Walahar. Tapi kita akan kembali menghadirkan mamaku ataupun bapakku Walahar. Silakan Bapakku. Silakan Bang. Pak Sujana sudah berada di tengah kita dan kita akan melihat bagaimana respon dari Bapak Sujana ini setelah melihat berbagai penampilan yang atraktif daripada kesenian daerah Walahar yang mencirikan dalam bentuk ikonnya Walahar. Pak Ku, seperti apa Pak Ku? Silakan. Terima kasih Pak. Saya merasa gembira dan bangga. Adapun istilah masyarakat antusias menyaksikan seni budaya kuda lumping. Dikarenakan seni budaya kuda lumping wanita istilahnya belum ada di daerah-daerah lain. Ada pun istilahnya di Desa Walahar ini masih ada, eksis lah. Jadi saya merasa bangga dan ingin melanjutkan berkembang. Ingin melanjutkan berkembang dan semoga saya tetap berkembang ya Pak Ku ya, dengan dukungan daripada Pak Ku dan juga masyarakat yang utamanya lebih mencintai itu. Modal utamanya adalah masyarakat tersendiri mencintai kebudayaan mereka sendiri begitu Pak Ku ya. Iya. Oke. Baik. Demikian pendengar RRI dan juga pemirsa RRI obrolan budaya pada kesempatan malam hari ini bersama kami RRI Cirebon, dan sudah kita saksikan dan sudah kita hadirkan tema yang kita bahas yaitu jejak kuda lumping wanita Walahar. Dan kita akan simak penampilan daripada kuda lumping wanita Walahar yang menjadi ciri khas atau ikon daripada Desa Walahar. Perjalanan tim liputan obrolan budaya RRI Net Cirebon kali ini bisa berkunjung dan menyaksikan sebuah kebudayaan yang secara terus-menerus ditampilkan di berbagai acara baik syukuran khitanan atau acara-acara resmi pemerintahan desa, yaitu Jaran Lumping Wanita. Semoga cerita dari Walahar Cirebon ini bisa menambah wawasan tentang khasanah budaya di Indonesia. Saya Pobiana beserta kerabat kerja obrolan budaya undur diri, dan kita saksikan kembali penampilan generasi muda dari Desa Walahar yang unjuk kebolehan dalam permainan Jaran Lumping Wanita khas Cirebon. Sasiayu ing wayahe sadina wirana sumengen sawengi beli bisa turu mikiri lakune.